Motorku nih waktu lagi tanjakan mati. Tanjakan mati dong. Terus kayak badanku kayak gini. Terus motornya motor gigi kan, berat kan. Terus kayak tolong dan gak ada yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya mau ngucapin welcome back di Podspirasi bersama Suaidi di sini. Oke, kalau kita ngomongin soal pendidikan pasti tidak luput dengan yang namanya generasi muda. Yang mana mungkin kalau di Indonesia problemnya adalah sumber dayanya yang beda atau geografisnya yang beda. Yang mana kalau di pelosok-pelosok susah ngajarnya, tapi kalau yang di kota pasti enak-enak aja, nggak apa-apa terlambat ya kan. Tapi kalau di pelosok susah banget loh. Lewatin gunung, lewatin lembah, mendaki gunung, mendaki lembah, berenang ke tepian sampai akhirnya bisa ngajar. Itu pun kalau ngajar cuma 1 jam aja kan, karena saya pernah di titik itu juga. Oke, kalau kita ngomongin soal itu juga, bahwasanya di Indonesia ada salah satu yayasan yang mengumpulkan mereka yang mana rela untuk membangun Indonesia, yaitu yang disebut dengan namanya Pengajar Muda di bawah naungan Indonesia Mengajar. Dari mereka nih, boleh sapa-sapa dulu deh ke kamera. Oke, nah untuk itu kita akan ngobrol lebih lanjut tentang pendidikan atau program mereka. Rela dikirim ke kayak tentara kali ya, dikirim ke daerah pelosok kayak gitu. Nah, tapi untuk itu saya juga mau ngucapin terima kasih untuk Kado Mantul yang mungkin sudah mendukung acara kita atau program kita di sini. Kalau kalian mau cek kado-kado yang menarik atau juga ada parcel yang lain sebagainya, buket bunga yang mau wisudaan, silakan kalian cek di Instagramnya di sini. Jangan lupa L-nya double, Kado Mantul. Oke, tanpa berbasa-basi di sini Suaidi dan inilah Podspirasi. Halo Kak Didi dan Kak Adi. Kak Adi aja aku sebutnya biar lebih simpel ya. Kak, sebelum itu ya kan, sebelum kita kenalin program kakak ini, salah satunya juga mungkin kita pengen kenalan lebih lanjut bagaimana keadaan di sana waktu kalian ngajar. Kita pengen tahu dulu secara personal, siapa sih kalian secara individual dulu deh. Siapa yang mau kenalan dulu? Aku dulu. Oke, nama aku Adianti Siti Maulani. Saya biasa dipanggil Adi. Saya berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan ini ada teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Dedi Sanjaya Putra. Saya berasal dari Sulawesi Tenggara. Dari Sulawesi Tenggara. Iya. Beda pulau nih ya? Iya, beda. Akhirnya ketemu ya? Iya. Dan malah ketemunya di tempat yang beda, di pulau yang berbeda gitu. Oke. Nah, hari ini akan kita pengen tahu dulu siapa sih kalian ini, pengajar muda itu apa, dan Indonesia Mengajar itu apa juga. Kita pengen tahu nih. Ini orang awam ceritanya. Oke. Sebelumnya kami tuh di sini nggak berdua, Kak. Jadi kami tuh bertujuh. Okay. Jadi kami berdua ini mewakilkan teman-teman kami yang berlima yang kada kawa hadir saat ini. Ada Kakak Rini dari Medan, ada Kakak Mela dari Jambi, ada Kakak Diah dari Jawa Timur, ada Kakak Vivit dari Yogyakarta, dan ada Kakak Misbah dari Tangerang. Dan pengajar muda itu sendiri adalah kami ini relawan khusus untuk pendidikan di daerah-daerah yang disetujui atau di approve sama Indonesia Mengajar itu sendiri kayak gitu. Silahkan Kak Didi kalau nambahin. Jadi Indonesia Mengajar itu sebuah yayasan. Jadi yang yayasan ini pertama kali didirikan oleh Pak Anies Baswedan dan kawan-kawan. Jadi beliau mendirikan ini adalah karena melihat pendidikan Indonesia itu ada masalahnya kayak gitu. Jadi kenapa Indonesia Mengajar mengirimkan pengajar muda? Karena ketika dikirimkan barang itu akan habis, tapi ketika dikirimkan pengajar muda maka akan berkelanjutan. Betul. Dikirim mie ya kan, tinggal bungkusnya aja. Iya, dikirim buku habis. Kalau kita kirim pengajarnya, malah mereka bisa bikin membangun, entah bikin mie-nya kah atau bagaimana gitu kan. Ya, oke, kayak investasi sebenarnya ya kalau didengar-dengar. Apalagi kan saya lihat logonya Indonesia Mengajar itu adalah kayak pucuk gitu ya. Iya. Nah, itu tumbuh ya kan. Salah satunya itu ya kita bilang investasi tapi dalam bentuk sumber daya manusia lewat pendidikan ya. Nah, sekarang kita pengen tahu dulu, untuk terpilih menjadi anggota pengajar muda pasti nggak mudah ya kan. Entah lewat seleksi atau push up berapa kali dulu atau lari pagi bagaimana. Kita pengen tahu dulu gimana sih kalian akhirnya terpilih dan bisa duduk di sini. Oke, untuknya kita disclaimer dulu ya. Kami ini disebutnya angkatan coronavirus. Oh iya deh. Jadi kami itu diseleksi
saat sebelum coronavirus dan saat coronavirus. Jadi kalau mungkin Kak Dedi waktu itu sempat untuk ketemu ya, wawancara langsung ya. Langsung. Jadi pertama-tama biasanya kami tuh pantengin dulu Instagramnya Indonesia Mengajar, terus nanti mereka akan open recruitment untuk pengajar muda di tahun saat itu. Terus abis kayak itu kita di assessment daftar pakai ada essay, ada nulis kayak pernah kecelakaan atau punya penyakit lain atau misalnya punya pengalaman apa, organisasi dan sebagainya. Setelah itu misalnya kita dapat approval dari ACC accepted, terus abis itu kita ada wawancara. Kalau Kak Dedi yang bertemu langsung, kalau aku adalah angkatan corona yang online. Iya. Jadi asesmennya itu kita wawancaranya aku online, Kak Dedi waktu itu langsung. Setelah itu kita menunggu hasil dari Indonesia Mengajar untuk lanjut ke MCU. Medical check up untuk tes apakah secara fisik kami memang sehat dan bisa melanjutkan di penempatan. Setelah MCU kita akan ada yang namanya training online, pelatihan training online. Jadi sebelum offline kita training online dulu. Itu 1 bulan. Jadi kayak setiap hari harus kayak anak sekolah. Jadi jadi waktu itu kita udah training online 1,5 bulan. Abis itu langsung training offline 1,5 bulan juga. Ketemunya di Jakarta waktu itu. Jadi ya kayak gitulah Kak. Jadi banyak itu pun panjang ya mungkin. Iya panjang. Waktu itu proses kami itu karena memang transisi dari yang normal ke corona, zaman corona itu hampir 1 tahun. Karena harus ada banyak perubahan yang dilakukan sama Yayasan Indonesia Mengajar, bagaimana cara penyeleksiannya. Karena berarti kan Kak Adi adalah orang yang waktu seleksi atau wawancaranya itu adalah mic saya hidup online gitu kan bisa Zoom. Nah kalau Kak Didi kan ketemu langsung, kita pengen dengar gimana sih rasanya yang ketemu langsung itu. Nah boleh deh Kak Didi ceritain. Oke. Jadi pertama kali sebenarnya daftar Indonesia Mengajar ini kalau dari saya pribadi itu dari tahun 2016. Cuman lulusnya baru tahun 2019 sih sebenarnya. Oh kuliahnya ya? Iya. Enggak, maksudnya daftarnya lulus Indonesia Mengajarnya gitu. Jadi untuk informasi aja, jadi kita ini 52 orang ini bersaing dengan 7.000 orang. 7.000. Jadi pada saat itu yang mendaftar 7.000 orang kayak gitu. Di pada saat itu kebetulan saya lagi kerja di Jakarta, lagi mengajar juga di Bekasi lah lebih tepatnya. Daftarlah Indonesia Mengajar kayak gitu. Lulus online, kemudian dipanggil untuk DA, direct assessment kan. Di sana ketemulah di Jakarta sama officernya Indonesia Mengajar. Jadi di sana itu banyak hal yang ditanyakan sih. Mulai dari tes psikologi, kemudian tes mengajar, micro teaching, dan banyaklah. Intinya adalah mereka pengen tahu sejauh mana kemampuan kita dalam hal pendidikan kayak gitu sih. Dan akhirnya terpilihlah kalian. Berapa orang yang terpilih dari 7.000 orang tadi? 52 orang. Dan yang masuk ke sini? 7 orang. Berarti ada dari daerah lain yang mungkin satu angkatan dengan teman-teman ya di sini ya. Nah, sekarang kita pengen tahu lagi sebelumnya tentang keluarga kalian. Di saat kalian pengen mendaftar menjadi seorang pengajar muda, pasti kalian sudah tahu ya kan konsekuensinya kalian harus dikirim ke daerah yang di luar dari daerah kalian, yang mana itu mungkin terpencil juga. Pasti ada yang namanya pertimbangan di antara keluarga, mama, orang tua, nenek, dan buyut dan sebagainya. Itu gimana tuh teman-teman? Kak Didi atau Kak Adi dulu mau cerita tentang gimana sih akhirnya saya yakin pilih untuk ikut pengajar muda nih. Oke, jadi kalau dari orang tua aku pribadi, karena mungkin almarhum papa itu adalah bekerjanya juga berpindah-pindah. Jadi itu yang memotivasi aku sebenarnya, kayak aku tuh harus gitu ikut jejak papa gitu, harus nyobain daerah ini gitu. Dan sebelumnya juga aku pernah ditempatkan di Kupang, di pedalaman NTT juga, waktu itu di daerah Kepulauan Alor. Jadi waktu daftar ke ini Indonesia Mengajar, karena tahu akan ditempatkan di luar Pulau Jawa, itu orang tua tuh ya udah gitu. Udah pernah ya udah santai aja. Dan aku pun kuliah pun nggak di dalam bukan di Tasik gitu, di Jogja, dan bekerja pun nggak di Tasik. Jadi orang tua tuh kayak percaya gitu, kayaknya nih anak tuh emang kerjanya bakal pergi-pergi kayak gitu. Nggak bisa nih dikurang, nggak bisa nih. Iya. Gitu. Oke, jadi memang sudah ada pembuktian sebelumnya ya. Sehingga orang tua merasa nih anak mau berkembang lagi lebih banyak lagi ya berarti. Kalau Kak Didi gimana tuh? Oke. Kalau dari aku pribadi ya, kalau keluarga mendukung aja sih sebenarnya sejauh ini ya. Karena kan memang saya tinggal jauh dari orang tua itu ketika kuliah. Kuliah itu dari tahun 2011
sampai saat ini. Itu pun jarang pulang kayak gitu. Pasti orang tua hanya nanyain kabar gimana kamu di sana kayak gitu. Gimana makanan dan sebagainya. Pasti ada rasa khawatir, pasti ada. Cuman karena saya laki-laki juga, mungkin orang tua ya udahlah ikut nggak apa-apa. Mungkin kalau itu mau kamu terserah aja kayak gitu. Itu sih orang tua mendukung aja sejauh ini. Berarti kalian bukan tipe orang yang kalau disuruh maghrib tuh harus pulang, bukan ya? Enggak gitu kan, kasihkan mainan anak. Iya ya mungkin. Dan akhirnya mereka merestui dan terjadilah akhirnya ya. Iya. Nah dari sekian banyak itu kita akan masuk ke Kalimantan Selatan. Yes. Gimana rasanya pertama kali kalian masuk ke Kalimantan Selatan? Apakah ini pertama kalinya masuk waktu itu 1 tahun yang lalu, atau sudah pernah kesini jalan-jalan, atau bagaimana? Boleh. Kak Didi lagi mungkin atau bagaimana? Dari aku. Kebetulan untuk Kalimantan, Pulau Kalimantan ini baru pertama, ini perdana sih. Jadi dalam bayangan ya Kalimantan itu hutan kayak gitu. Ada orang hutan, harimau, beruang, ya lanjut. Pokoknya setiap dengar Kalimantan, hutannya banyak kayak gitu. Tapi ketika pas tiba, ini udah kota banget. Iya, udah bagus, bandaranya udah bagus, kemudian jalannya sudah mulus kayak gitu kan. Kan perjalanan dari Banjar ke sini itu kan jalannya lurus-lurus aja ya. Salahnya kalian datangnya tahun ini sih. Coba 50 tahun lalu. lanjut Kak Didi cerita. Iya, jadi intinya itu kotanya udah maju kayak ketika tiba di Hulu Sungai Selatan, kayak gini daerahnya, tempatnya kayak gini, misalnya masih banyak inilah. Udah maju lah istilahnya udah ada kafe-kafe juga ternyata di sini. Iya. Pokoknya dalam bayangan kita terpencil banget gitu. Dalam bayanganku sih terpencil banget untuk Hulu Sungai Selatan itu. Ternyata itu terbantahkan dengan adanya ya udah kota Kandangan itu maju loh. Itu sebenarnya mematahkan ekspektasi kamu. Bahagia atau enggak sih sebenarnya? Bahagia sih. Bahagia. Selamat dia ada wifi di sini nih. Iya. Kalau Kak Adi gimana Kak? Kalau aku beda lagi. Jadi sebelum waktu kecil itu, aku ini sebenarnya mau pindah satu keluarga ke Samarinda. Oke, Kalimantan ya. Iya, tapi di Kalimantan Timur ya. Waktu itu. Karena ngikut pekerjaan ayah, tapi ternyata nggak jadi karena ada lain hal akhirnya nggak jadi. Terus tapi di sisi lain aku pernah ke sini Balikpapan, ke Banjarmasin. Iya, Banjarmasin. Waktu itu ikut papa. Jadi dari waktu itu udah ke mall gitu dah. Jadi aku pun sebenarnya nggak Kalimantan tuh kayak gini, enggak, perasaan tuh kecil mallnya banyak ada juga kan. Terus dan fun facts-nya adalah dari semua penempatan aku tuh dulu sebelum mendapat penempatan aku berdoa, ya Allah semoga di Kalimantan, ya Allah semoga di Kalimantan. Dan ternyata waktu pengumuman penempatan itu dapatnya Kalimantan, dan itu kayak alhamdulillah ya Allah di Kalimantan kayak gitu. Dan jadi benar-benar apa yang aku inginkan tuh dari sebelum penempatan tuh terkabul gitu. Jadi dari teman-teman tuh katanya tuh aku tuh yang paling seneng banget. Excited banget ya. Iya. Di sebelumnya menanya dulu nih, dari sekian banyak ya kan daerah yang dipilih untuk dikirimnya pemuda-pemuda, kenapa kamu malah pengennya di Kalimantan? Padahal ada kan di pulau lain pasti ada ya kan? Ada di Papua, Sumatera, ada di Sumatera. NTT ada juga ya berarti? Ada juga. Kenapa malah pengennya di Kalimantan? Jadi kalau di timur kan aku udah pernah nih di pantai waktu itu di Alor kan. Terus kalau di daerah Sumatera tuh waktu itu papa sama mama tuh nggak ngizinin gitu. Terus kayak aku di mana dong? Gue bilang mama tuh maunya udah di NTT aja gitu kan. Aku bilang ya usah lah ma, di Kalimantan aja. Dan aku tuh waktu itu pernah sampai survei kalau misalnya dari sini berapa jam, dari Jakarta naik pesawat dari bandara ke daerah lain berapa jam, itu 8 penempatan aku survei semuanya. Aku sendiri yang survei. Okay. Dan menurut aku yang paling dekat dan paling enak gitu dari kota besar, dari bandara itu ke daerah penempatan adalah di Hulu Sungai Selatan kayak gitu. Dan aku juga kan istilahnya belum pernah, jujur aku tuh bukan anak hutan sebenarnya. Aku ini anak pantai, dan menurut aku kayak aku pengen banget ngerasain di hutan gitu, ngerasain banyaknya tumbuh-tumbuhan gitu. Dan ternyata terjadi gitu, aku terpilih di Kalimantan Selatan. Dan kamu tempatnya di mana? Daerahnya? Di hutan, di Loksado. Di Loksado kamu Loksado. Iya, di Loksado. Jadi di mana? Kebetulan di daerah Nagara, di Nagara. Rawa berarti ya? Iya, Rawa. Ini antara hutan dan rawa ya. Oke. Oh berarti terkabul ya daerahnya di Loksado ya. Oke, sekarang kita masuk ke daerahnya masing-masing. Mungkin di Loksado daerah mana namanya? Di Loksado tuh di Desa Kamawakan. Kalau Kak Didi? Desa Baru namanya.
Nah sekarang kita ngulik satu-satu dulu nih ya kan. Daerahnya Kak Didi dulu atau bagaimana yang mau jelasin daerahnya tuh gimana sih gambarannya? Aku dulu aja, lebih simpel. Oke, jadi dari mungkin kita taunya Loksado itu tempat wisatanya Kalimantan Selatan ya. Itu orang-orang tiap Sabtu Minggu tuh pasti penuh ke sana kan. Sedangkan aku tiap minggu tuh pasti naik gitu ke sana. Jadi dari Loksado itu kita akan 30 menit perjalanan naik motor dan hanya bisa naik motor itu dari Loksado ke desaku. Dan perjalanannya tuh di sebelah bisa aja tebing, di sebelah lagi jurang kayak gitu. Dan jalannya tuh berbatu, kadang ada semennya, kadang ada tanahnya aja kayak gitu. Dan untuk daerah Desa Kamawakan ini terdiri dari 4 dusun, ada dusun Bumbuyanin, dusun Kamawakan, dusun Maabay, dan dusun Pacu. Dan itu pun nggak berdempetan ya, tapi lebih kayak memencar. Jadi ada yang di tengah, ada yang di kanan, ada yang ke kiri, ada yang sebelum kantor desa kayak gitu. Dan di sana fun fact-nya belum terjamah oleh jaringan, jadi hanya di titik-titik tertentu aja. Jadi merasakan nih aku, jadi nyari sinyal. Iya kayak gitu kayak dalam satu titik itu bisa bertiga, bisa berempat. Ada sinyal. Jangan TikTokan dong, jangan Instagraman dong. Aku lagi WA-an nih kayak gitu kan. Tapi di sana juga aku bertugas di SD Kamawakan. Di SD Kamawakan ini aku senang banget sebenarnya di SD Kamawakan, soalnya anak-anaknya tuh lucu-lucu, kocak-kocak gitu. Saat aku datang gitu kan, kakak, mungkin mereka udah kenal sama seniorku dulu. Jadi pas aku datang, kakak aku pengen belajar ini, kakak aku pengen belajar ini, kak. Are you serious gitu? Iya. Wow. Gitu. Jadi kayak excited itu mereka ya. Iya. Dan karena aku tinggal sendiri, ada warga itu Ibu Esther, umat tercintaku. Dia meminjamkan rumahnya buat aku tinggal sendiri di rumah itu. Jadi rumahku tuh udah kayak taman bermain. Jadi anak-anak itu kalau aku udah pulang, kak ada mainan apa? Kak ayo gambar, kak aku minjam ini ya, kak minjam ini, kak aku mau nonton ini dong gitu. Iya aku bilang kayak gitu. Dan aku seneng banget gitu, kayak aku yang dulunya hidup di hidup perkantoran yang pulang bangun kerja pulang, naik lift ya kan, ya kayak gitu. Sekarang tuh kayak aku punya anak tuh banyak gitu, udah makan belum gitu, mau minum kayak gitu, bentar ya kakak mau ke kamar mandi, mau nonton, iya kayak gitu. Jadi lebih kayak aku tidak menyanyiakan selama hidupku selama setahun di sini kayak gitu. Se-excited itu mereka ya. Wow. Iya. Dan bagaimana tanggapan warga juga di sana? Kan anak kecilnya nih, yang tua-tuanya gimana juga? Kayak kalau di sana mungkin karena aku adalah orang dari luar pulau, jadi lebih kayak gimana di luar pulau Jawa, di Jawa kayak gimana gitu. Belajar apa aja, apa bedanya di sini sama di Jawa kayak gitu. Dan kalau aku ada satu kata yang buat aku tuh agak shock gitu. Dari kan kalau aku kan backgroundnya dari suku Sunda ya kan. Jadi emang sehari-hari kalau di Tasik tuh aku ngomong pure bahasa Sunda, nggak ada bahasa Indonesia. Itu kalau di sini maaf kalau bujur tuh kan baik, betul gitu kan. Kalau di bahasa Sunda bujur itu sesuatu hal yang kurang ini kan kayak. Jadi pas waktu orang bilang bujur aku apa ya? Aku langsung shock. Aku sadar ternyata aku bukan di sini santai lagi gitu ya. Jadi kayak ada shocknya juga gitu. Tapi sedangkan orang tuanya tuh kayak nganggap aku tuh ya udah warga gitu. Aku mau warung, ketemu sama paman-paman, kakak-kakak, acil-acil gitu. Dipanggilnya, tapi aku memang orang-orang udah tahu bahwa aku nih guru SD gitu. Dan mereka kayak, Bu guru tolong ini anak saya kayak gini, atau misalnya Bu ini anak saya nakal kayak gini. Kalau misalnya di sekolah dimarahin aja Bu kayak gitu ya. Iya. Sebenarnya background Kak Ade apa sih? Aku nih lulusan hubungan internasional. Jauh ya. Iya jauh ya. Malah jadi hubungan suku nih. Oke, sekarang kita pengen ke Kak Didi ya kan, daerah Perawaan. Apakah ketemu dengan kerbau dan lain-lain? Oke, sekarang Kak Didi boleh deh. Pertama kita masuknya dulu nih, gimana perasaannya pertama kali masuk ke sana? Baik. Jadi pertama kali ke sana itu dulu diantar ada salah satu penggerak di sini, diantar sampai ke desa kayak gitu. Perjalanannya itu terbilang cukup bagus lah, dari kandangan ke
negaranya. Negara, ya Nah, kan? pas mau masuk desanya tuh ternyata jalannya batu-batuan dan jalannya rusak banget gitu. Dan pada saat itu kan awal datang Februari ya, itu air lagi naik-naiknya. Kalau orang desa itu nyebutnya banyu dalam gitu. Dan jalannya itu tergenang air, itu sampai nggak bisa dilewatin. Sekarang ini pun lagi tergenang air kayak gitu. Jadi pada saat itu awal itu kita melewati jembatan, kalau aku nyebutnya itu jembatan Siratal Mustaqim ya. Iya, karena itu jembatannya sempit dan hanya bisa lewat satu motor. Jadi kalau ketemu antar motor ini satu mengalah dulu nih. Misalkan Tak terjun dulu ke bawah. Enggak ya? Misalnya mengalah dulu lah. Biarkan lewat dulu, nanti kita gantian kayak gitu. Jadi itu awalnya shock banget gitu. Ini kok aku harus ngelewatin kayak gini tiap hari gitu kan. Ketika ke kandangan harus lewatin ini terus bolak-balik kayak gitu. Nah, ketika tiba di desanya itu lebih shock lagi kan. Wow. Karena wah, aku harus tinggal di sini di atas rawa kayak gitu kan. Rumah-rumah kan di sana penduduknya itu rata-rata di rawa gitu kan. Berarti Rumahnya papan ya kan? Papan dan itu katanya nyamuknya banyak. Ya. Dan pertama kali ke sana disambut oleh nyamuk. Selamat datang dia. Perkenalan kayak gitu kan. Perkenalan gitu. Pertama datang di sana, wah, apakah dalam hati sih bertanya ya, apakah saya bisa hidup di sini kayak gitu selama setahun, dalam jangka waktu yang lama kayak gitu kan. Kan saya sendiri kalau tinggalnya itu memang di daratan ya. Ketika di sini tinggalnya harus di atas laut, di atas air gitu kan. Ya. Nah, itu pertama kali shocknya sih. Kemudian lihat orang mandi di situ, buang sampah di situ, buang air di situ. Jadi wah, ini luar biasa sebenarnya. Nah, tapi ketika beberapa bulan itu sudah bisa menyesuaikan sebenarnya dan mulai dari ini. Sekarang mulai mandi di situ juga, Bang Air. Udah mandi di situ. Iya, dulu wah gitu. Akhirnya saya begitu juga, Karena memang kita dituntut untuk beradaptasi kayak gitu kan. Ketika tiba di sekolah disambut oleh guru-guru. Kebetulan saat itu siswanya nggak ada kan, namanya apa ya? Corona kayak gitu kan. Iya. Siswanya emang diliburkan, hanya sekolah online. Padahal online pun nggak ada online di sana. Maksudnya HP-nya itu nggak ada kayak gitu. Hanya beberapa aja yang punya. Sambut oleh guru-guru di sana, kebetulan lagi ngumpul sedaha barat di sekolahku kebetulan. Sambut dengan sambutan yang hangat tentunya, disediakan kopi dan sebagainya gitu. Iya. Intinya sambutannya bagus lah. Untuk anak-anak sendiri, karena memang sudah 4 angkatan dan saya angkatan terakhir, itu sangat-sangat luar biasa sih anak-anaknya, karena memang sudah kenal PM dari zaman dulu kayak gitu. Kalau untuk masyarakatnya juga menyambut sambutannya hangat juga sih. Maksudnya ketika lewat disuruh untuk mampir, mampir Pak, ngopi atau apa kayak gitu. Oh, dipanggilnya Bapak ya? Iya. Tadi apa? Kakak ya. Kalau ya di sana itu Bapak, karena dari awal-awal itu memang panggilannya itu Bapak atau Ibu. Itu sih. Bro nggak ada gitu ya? Nggak ada. Oke, nah mungkin setelah itu ya ada sekian banyak ya kan pengalaman-pengalaman baru, beradaptasi dengan budaya-budaya lagi akhirnya. Nah sekarang kita pengen tahu kejadian atau hal-hal lucu apa sih yang pernah kalian alami selama kalian di sana? Yang terlucu, mulai deh. Gak mesti ketawa, maksudnya hal yang menarik lah untuk diceritakan. Kalau aku itu kan jadi ya namanya alhamdulillah bersyukur Dinas Pendidikan Kota Kandangan ini mensupport kami dengan memberikan kami sepeda motor. Jadi satu-satu tuh kami diberikan. Ada ya berarti? Iya. Satu orang. Terima kasih. Platnya merah ya berarti ya. Kemana-mana aman tuh. Aman. Nah sampai aku nih berangkat sendiri dong siang-siang gitu. Dari kemana nih? Dari ke desa, dari Loksado, dari kecamatan ke desa. Oke. Dan jalannya kan ada naik turun kan, naik turun. Entah kenapa nih motor. Kalau kata temen-temen tuh, nih motor Adianti ini harusnya dirukiah. Jadi motorku nih waktu lagi tanjakan mati. Tanjakan mati dong. Terus kayak aku badanku kayak gini. Terus motornya motor gigi kan, berat kan. Terus kayak tolong kayak, dan nggak ada di depan nggak ada orang, di belakang nggak ada orang. Gimana ini? Dan untungnya waktu itu sinyal ada, jadi pas banget kayaknya di puncak gitu. Oh iya, buka YouTube dulu gimana? Buka YouTube. Oh bukan ya? Kirain gimana cara menghidupi? Enggak. Mungkin temanku kan, dan itu ada yang paling dekat itu adalah Karini. Karini kan di desa Loklahung juga di Loksado. Oh iya, tahu. Rin, ini gimana motorku mati? Gue bilang kayak gitu. Udah balik aja, balik gitu. Akhirnya bentar, ini masih nahan gimana nih? Masih nahan. Jadi ditahan badanku.
tanganku keluarin HP dari saku. Hah? Terus Oke. Ren gimana? Udah pulang. Naik dulu ke atas, naik dulu. Akhirnya waktu itu dijatuhin dulu. Motornya Jatuhin dulu, aku jatuh dari gitu. Ya, ke jurang jatuhnya. Enggak gini juga. Enggak. Jadi dia langsung dramatis berhenti banget aja. ya kita. Berhenti, terus akhirnya aku turunlah ke bawah gitu. Dengan entah bagaimana waktu itu aku nggak ngerti, akhirnya aku turun nggak bawa motorku ke bawah, dan waktu pas mau pulang itu nyala hidup gitu. Dan waktu diperiksa ternyata businya sudah habis. Oh gitu. iya. Dan yang dibilang juga aku ini spesialis jatuh. Jadi ibarat kata di sini tuh aku mengumpulkan tato di kakiku. Oke. Jadi Bahasa kita tuh kunat. Tatoan. Ya, iya. kunat itu kayak luka terbakar, jatuh pernah, jadi mau kena mesin jatuh pernah, kayak jatuh gitu udah berapa kali, kayak kok orang desa tuh udah tahu gitu kalau misalnya motorku kotor tuh jatuh di mana ke Bu Ai. Udah hafal. Jatuh di mana? Di sana Kapuhunan pian nih kan. Iya, Kapuhunan ya biasanya. Kapuhunan. Dan akhirnya aku sekarang ya tanpa aku sadari aku percaya Kapuhunan. Awalnya enggak ya. Buat teman-teman, Kapuhunan tuh istilahnya kayak kualat ya mungkin gitu ya. Iya, betul. Kayak kualat ya, entah kita makan ini bahas udah secara budaya, entah percaya atau enggak terserah ya. Mungkin kalau makan di hutan-hutan tapi kada betawaran istilahnya Iya. itu enggak menawari. Iya, Datu itu nanti Kapuhunan. Tidak diambil Kapuhunan. Nah, mungkin kayak gitu ya istilahnya. Dan aku jadi percaya, jadi setiap aku berangkat sekolah atau mau pergi kemana, aku harus makan. Makan dulu. Kalau kadang makan aku pasti jatuh. Gitu. Jadi aku percayanya seperti itu sampai sekarang. Secara positif itu edukasinya ya. Bosnya kita harus sarapan pagi dulu sebelum beraktivitas ya. Akhirnya terkumpullah tato Yakuza ya kan di kaki. Iya, di kaki Dari itu dia. kenang-kenangan di Kalimantan Selatan aja atau di sebelumnya ada juga? Nggak, emang di Kalimantan Selatan aja ya, emang iya. jadi Yakuza Kalimantan Selatan. Nah, iya. Pulang-pulang jadi gangster. Iya. Kalau Kak Didi gimana Kak Didi? Ada nggak hal yang menarik mungkin? Kalau hal menarik sih pertama mungkin makanan ya. Kalau makanan Sulawesi sama makanan itu jauh beda, jauh banget gitu. Apalagi makanan, sedangkan kandangan sama desa aja tuh jauh banget gitu. Kalau di desa pertama kali yang lucu sih sayur ya, kan dikasih sayur sama tetangga, tiba-tiba tiba di sana dikasih makanan kayak gitu berupa sayur. Pas mau makan kan dilihat tuh bentukannya kayak gimana. Ini kok kayak kenal ya. Ternyata itu nanas yang dijadikan sayur. Ini coba makan, kok manis rasanya. Ini kayak kenal nih. Makan nanas dan ada campuran lain, ada pisang yang apa ya istilahnya ya? Yang belum muda, matang. yang belum matang. Kalau di sana kan pisang belum matang ngapain sih di ini? Iya. Tunggu matang baru makan kan kalau di. Iya, makanya dikira kan kayak yang pakai garam. Bukan. makanya bingung ya kan Kak Didi tuh bingung. Iya. Ini aku mau makan nasi kok malah makan pencok gitu ya kan. Iya. Ini kok Sayur buah jadikan sayur kayak gitu. Bukan hanya itu lagi, ada apa ya? Ubi atau singkong itu dijadikan sayur juga. Jadi berbagai macam buah-buah itu jadikan sayur itu pertama kan, wah ini sangat apa ya istilahnya, sangat luar biasa sih menurutku. Ini kok aneh tapi makan juga tuh habis. Tidak ada di restoran ke Jakarta ini. Nggak ada. Makanya tapi saat ini udah ternyata enak juga sih. Ternyata juga dinikmati. Oke. Ketika dikasih dimakan habis gitu. Udah menyesuaikan lah. Kemudian ada lagi tuh buah semangka yang dimakan pakai garam. Orang sana nyebutnya pakai uyah gitu kan. Iya. Ini gimana ceritanya? Semangka sudah manis kan? Sudah manis gitu kan. Pakai garam. Coba katanya kalau nggak makan pakai garam, orang sana itu sakit perut. Sakit perut, betul. Akhirnya aku cobalah gitu kan, ambil semangka, cocol sedikit, coba makan, ternyata enak juga ya. Keterusan makan, kadang pakai masako juga. Jadi kalau di sana itu makan micin gitu. Oke. Pulang-pulang jadi ngerti micin. Syukur ya masih ingat ya. Katanya kalau makan micin ini pelupa. Oke, wah asik ya sebenarnya dari segi makanan ya Kak Didi mungkin ya. Kak, aku pengen tahu juga nih tentang nyamuk yang mungkin bertamu di malam hari. Itu gimana tuh pengatasnya? Kakak tinggalnya sendirian apa bagaimana tuh? Kalau saya pribadi kan, kalau yang angkatan dulu itu tinggalnya di sekolah sendiri, ada perpustakaan gitu. Tapi kalau angkatan saya sendiri mungkin spesial ya, penutupan di akhir. Jadi dramanya di awal-awal itu nyari tempat tinggal ya. Oke, jadi itu kebetulan yang saya tempati itu bekas warung ya. Jadi warung itu punya salah satu warga yang memang disewakan kayak gitu. Akhirnya tinggallah di situ, yang kalau dibilang layak enggak juga sih. Enggak layak juga, tapi karena memang itu sangat perlu banget, sangat diperlukan banget, akhirnya tinggallah di situ.
awal-awal tinggal di sana itu harus pakai kelambu katanya. Pakai kelambu karena nyamuknya banyak. Itu bertamunya pas maghrib sih sebenarnya. Pas maghrib itu nyamuk-nyamuk udah pada naik tuh. Naik mungkin mau berkenalan kali ya. Jadi mangsa baru. Darah baru. Rasa Sulawesi. Mau coba yang Sulawesi gimana rasanya? Iya, jadi pertama itu di kaki tuh berbaris nyamuk tuh. Ini kayak mau perang gitu. Berbaris kayak mau perang kayak gitu nyamuknya gitu. Pas ditepuk itu darah sini banyak kayak gitu kan. Iya. Itu yang pertama kali shock sih. Kemudian akhirnya beli kelambu lah, tinggal di apa ya? Oh, jadi hari pertama belum pakai kelambu? Belum, karena kan itu belum tahu ya. Itu kasusnya belum tahu. Padahal kan mungkin dari stigma kita kan kalau kelambu itu mengusir setan, tapi di negara mengusir nyamuk. Kayak gitu ya. Lanjut gimana hari kedua itu? Hari kedua akhirnya ke pasar negara gitu kan, beli kelambu yang ukuran satu orang lah gitu. Pas ininya ternyata kata orang-orang benar lah. Makan di kelambu, tidur di kelambu, semuanya untuk aktivitas ketika malam itu di kelambu semuanya. Jadinya hidup di sana itu ya apa istilahnya, harus siap-siap kulitnya itu siap-siap untuk digigit nyamuk kayak gitu. Tapi karena pokoknya pulang-pulang jadi kulit ban ya kan? Alat gitu. Lanjut gimana? Tapi uniknya nyamuk negara itu ya, uniknya beda dengan nyamuk-nyamuk yang kayak malaria kayak gitu. Walaupun sebanyak apapun digigit oleh nyamuk itu, nggak ada bentolnya gitu, nggak ada apa istilahnya, nggak ada bekasnya kayak gitu. Itu hanya gigit udah selesai, nggak ada. Tapi sakit gak sih? Sakit. Kalau ya? dibilang sakit, tapi kalau dibilang ada bekasnya enggak. Kalau nyamuk biasa kan nyamuk hutan itu ada digigit itu bentolnya besar kan, gatal dan sebagainya. Kalau nyamuk rawa enggak. Itu sih uniknya. Jadi bersyukur juga nggak dapat nyamuk yang bentol-bentol kayak gitu sih. Dan akhirnya tapi nggak malaria ya kan? Nggak ya. Kata orang sana sih dan nyamuknya nggak menimbulkan malaria. Kata orang sana sih ya. Iya. Itu sih. Jadi kan hari kedua tuh hai nyamuk saya sudah di dalam, kamu tidak bisa masuk. Oke, menarik ya sebenarnya. Nah sekarang kita pengen tahu lebih lanjutnya lagi tentang programnya aja deh. Kita kan keasikan ngomongin tentang experience-nya ya kan. Nah sekarang kita pengen tahu juga program-programnya apa sih yang kalian lakukan di sekolah ini. Dan kalian tuh bener-bener murni ngajar atau sekedar apa? Karena saya tadi baca website di Indonesia Mengajar, sempat saya riset dulu tadi ya, bahwasanya salah satunya kalian itu adalah membuat ekosistem pendidikan itu terbentuk entah di sekolahnya atau di masyarakatnya. Nah itu benar atau bagaimana sih? Boleh diceritain Kak Adi atau Kak Didi dulu mungkin? Jadi sebelumnya kami kasih tahu bahwa kami kan ditempatkan bertujuh di kabupaten dan terus ditempatkan sendiri itu di desa. Oke. Jadi pertama kita ini ditempatkan di satu kabupaten yaitu Hulu Sungai Selatan bertujuh. Jadi otomatis kami ini bertujuh ini bertugas untuk pendidikan di kabupaten. Sedangkan yang di desa itu kami berfokus untuk di desa kami masing-masing. Kalau aku mungkin di desa Lamawakan, Kak Didi di desa baru kayak gitu. Nah kalau di kabupaten itu sendiri mungkin ya nanti yang mendengarkan atau mungkin bapak kakak-kakak semuanya itu pernah ketemu sama yang namanya kelas inspirasi, bekantan, terus ada yang namanya silaturahmi antara pengajar muda dengan guru atau pengajar muda dengan pemuda-pemuda kabupaten. Nah itu program-program yang memang kami buat bersama dengan para penggerak, istilahnya kami tuh bilangnya penggerak kabupaten, pendidikan kabupaten. Nah, kelas inspirasi ini adalah istilahnya sudah hampir dilakukan di seluruh Indonesia. Dan Hulu Sungai Selatan ini juga punya kelas inspirasi. Bekantan, nah kalau Bekantan ini khusus untuk daerah Hulu Sungai Selatan aja. Jadi memang dibuat oleh penggerak bersama dengan senior kami di angkatan kedua, yang dimana mereka datang ke sekolah-sekolah belajar sambil bermain dan berkawan, namanya jadi Bekantan. Oh iya. Sedangkan untuk program-program yang bersama guru atau penggerak yang lain itu setiap angkatan akan berbeda-beda. Kalau di kami tuh karena memang kami ini setengah pandemi, setengah lagi menuju normal, jadi memang kami itu terbatas. Untuk saat ini di angkatan kelima ini baru kemarin kami sudah menjalankan kelas inspirasi mini, terus ada Bekantan juga, terus ada juga temu penggerak HSS Cerdas. Nah kalau HSS Cerdas ini bagi mungkin nanti kakak-kakak yang lain ingin aku nih suka banget organisasi pendidikan kayak gitu, nanti bisa cari atau bisa tanya di pengajar muda HSS Instagramnya atau HSS Cerdas
itu ada komunitasnya. Jadi Dan masih berlangsung. Masih berlangsung. Walaupun mungkin tahun terakhir nih, tapi masih ada ya. Iya. Oke. Masih berlangsung karena penggerakannya itu solid. Jadi dari angkatan 1 sampai 5 tuh mereka solidaritas terus gitu. Masih kayak ada pengajar muda, ayo kita bikin kegiatan kayak gitu. Dan nanti ini the next-nya adalah di akhir penutupan kami itu mau ada yang namanya IM Pamit. Jadi Indonesia Mengajar Pamit, karena tadi kami udah bilang bahwa kami ini ada angkatan terakhir, Kak. Jadi angkatan terakhir ini Indonesia Pamit itu kami akan melangsungkan kayak acara penutupan untuk Hulu Sungai Selatan. Istilahnya kami berpamitan kepada guru, kepada dinas, pada Bapak Bupati, pada warga HSS, khususnya bahwa ternyata sudah 5 tahun kami membersamai Hulu Sungai Selatan, dan ini saatnya Hulu Sungai Selatan tumbuh sendiri gitu. Wow, gue merinding sih. wow. Berarti itu kegiatan atau penampilan atau bagaimana nanti? Tapi nanti atau mau nanti aja pokoknya nanti ya. Rahasia ya. Pokoknya kalian pantengin aja mungkin di Instagramnya juga. Tadi apa Instagram dari Indonesia Pengajar Muda HSS. Pengajar Muda HSS. Sekarang nih lagi open recruitment, Kak. Jadi untuk warga HSS, mau yang anak SMA, mau kuliah, mau yang belum punya pekerjaan, yang lagi nunggu mau daftar kuliah, boleh ikut. Jadi bagian dari IM Pamit itu sendiri. Panitianya. Jadi untuk yang mau nambah-nambah pengalaman berorganisasi, bertemu banyak orang, itu boleh banget untuk ikut oprek dari IM Pamit itu sendiri. IM Pamit ya. Buat pantenginnya kayak gimana daftarnya itu boleh banget Pengajar Muda, Instagramnya Pengajar Muda HSS. Nah sekarang Kak Didi deh, apakah sama sih program yang kakak tempatkan di negara itu dengan Kak Adi juga, atau mungkin kakak mau menambah dari yang disampaikan Kak Adi? Oke, mungkin aku nambahin sedikit. Ya. Jadi sebenarnya pengajar muda ini bukan hanya sebagai guru ya, bukan hanya ngajar di SD, bukan hanya fokus menjadi guru di salah satu sekolah, enggak. Tapi kita terbagi ada tiga wilayah. Yang pertama itu wilayah kerja kita tuh ada di kabupaten atau di sini kandangan, kemudian ada wilayah di kecamatan, kemudian terakhir ada di wilayah di desa kayak gitu. Jadi tiga wilayah itu yang lingkupnya yang perlu kami sinergikan lah istilahnya gitu. Jadi pengajar muda ini fokusnya sebenarnya bukan ngajar sih, tapi lebih mengembangkan atau membentuk suatu komunitas yang memang itu diperlukan untuk Hulu Sungai Selatan. Contohnya yang sudah terbentuk sekarang adalah HSS Cerdas itu. Itu adalah hasil bentukan dari angkatan-angkatan sebelumnya. Makanya terwujudlah HSS Cerdas. Awalnya itu avatar sebelumnya ya. Iya. Avatar yang terakhir nih berarti mereka. Iya, kami sebagai angkatan terakhir adalah ingin mensinergikan lagi sebenarnya kabupaten itu gimana, kecamatan itu gimana, desa itu gimana kayak gitu. Makanya lewat pengajar muda itu istilahnya fokus kami itu adalah membentuk penggerak-penggerak atau bibit-bibit unggul yang ada di HSS supaya bisa mau bersama-sama berkolaborasi untuk kemajuan pendidikan yang ada di HSS. Itu sebenarnya tujuan kami itu adalah membentuk komunitas ataupun membentuk orang-orang kayak gitu. Makanya kenapa dari awal saya sebutkan bahwa kenapa IM itu nggak mengirimkan barang aja gitu untuk membantu pendidikan, yang mengirimkan buku dan sebagainya. Kenapa dikirimkanlah orang kayak pengajar muda? Itu karena itu tujuannya adalah untuk membentuk orang-orang tadi. Betul. Ya kan salah satunya tadi yang menarik, khususnya kalau kita kirim barang maka akan habis. Tapi kalau kita kirim orang-orang sumber daya yang memang berpotensi, bisa berinvestasi lebih banyak lagi mungkin ya. Sekarang kita pengen ada pesan sebagai personal atau mewakili Indonesia Mengajar kepada seluruh, khususnya Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan umumnya untuk Indonesia. Boleh silakan satu persatu mungkin. Perihal pendidikan kah? Perihal terkait apa? Whatever, entah dari pendidikannya atau secara visi misinya mungkin mau disampaikan. Menurut aku pribadi, fun fact-nya adalah Hulu Sungai Selatan adalah menjadi salah satu kabupaten yang kemarin kami mendapatkan laporan informasi berita bahwa kita adalah kedua ya Kak, kedua sebagai pengaktifan akun belajar terbanyak di Kalimantan Selatan dan ke-1 ke-1 di Indonesia. Jadi itu adalah kabar yang membahagiakan buat kami sebenarnya, pribadi buat saya, karena berarti ternyata memang ya pendidikan itu memang akan terus berkembang gitu. Dan
saya pribadi aku banyak belajar di Hulu Sungai Selatan, jujur, dari mulai aku cara berpikir, cara beradaptasi, bahkan dari mulai bertemu dengan orang-orang yang menurut aku kayak aku nggak akan pernah mungkin ketemu orang dinas, bupati. Aku dulunya bukan anak yang suka dengan korporasi ya, kan bukan anti, tapi memang aku bekerja di balik layar dan di perkantoran aja gitu. Dan aku saat aku belajar di Hulu Sungai Selatan ternyata aku bisa bertemu dengan bapak, ibu, bahkan kakak, bahkan mungkin orang-orang yang mereka tuh bisa baik banget sama aku gitu, kayak wow gitu. Dan aku mau berterima kasih sebelumnya buat warga Hulu Sungai Selatan, khususnya buat kakak-kakak yang ikut kelas inspirasi, bekantan, HSS Cerdas. Kalian adalah orang-orang hebat, kalian adalah orang-orang yang ingin maju untuk pendidikan di Hulu Sungai Selatan. Dan aku berharap yang lain, mungkin temannya atau yang lain tuh bisa terpengaruh untuk juga fokus sama pendidikan, karena pendidikan itu adalah sumber dari segala kemajuan untuk aku pribadi. Oke. Kalau Kak Didi mungkin? Oke. Kayak kata-kata terakhir aja ya. Enggak, santai kok. Iya. Ini secara pesan kesannya juga. Oke, pertama mungkin saya mengucapkan banyak terima kasih sih udah apa istilahnya, udah diundang di sini juga, kemudian untuk menyampaikan apa tugas kami dan sebagainya gitu. Mungkin pesan saya untuk Hulu Sungai Selatan, untuk orang-orangnya, untuk masyarakatnya, untuk pemerintahnya, ini adalah bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab kita semuanya. Oke. Untuk intinya, untuk pesan untuk masyarakat keseluruhan yang ada di Hulu Sungai Selatan adalah pendidikan itu bukan hanya tugas guru, bukan hanya tugas dosen atau siapapun, tapi pendidikan itu adalah hasil dari kolaborasi semuanya, orang tua, masyarakat, entah itu dari bidang apapun bisa untuk berkontribusi di bidang pendidikan. Jadi pesanku adalah mungkin para penggerak, para siapapun yang mendengar ini, mari kita sama-sama berkolaborasi untuk majunya pendidikan yang ada di Hulu Sungai Selatan. Mungkin untuk bangsa dan negara ya, untuk Indonesia tercinta, mungkin bahwa pendidikan itu memang punya punya perbedaan karakter di mana-mana, misalnya di daerah ini beda, tapi itu bisa teratasi dengan orang-orang yang peduli dengan pendidikan. Itu sih intinya adalah orang-orang yang bisa membangun daerahnya sendiri. Oke, thank you ya. Nah, sebenarnya aku mau nambahin sedikit juga ya, karena aku memang dulu kuliahnya di bidang pendidikan juga. Waktu kejadian Hiroshima dan Nagasaki diserang, waktu Perang Dunia, Jepang itu benar-benar hancur. Kejadian di Jepang itu benar-benar hancur dari segi pembangunan ekonomi dan sebagainya, benar hancur. Pemerintah Jepang tidak menanyakan berapa banyak tentara kita, berapa banyak pasok bom kita untuk balas dendam, tapi yang mereka tanyakan berapa banyak pengajar atau guru-guru kita. Betul. Karena dari sana sumber yang berikutnya bisa membangun bangsa sampai Jepang sampai saat ini menjadi Asia Tenggara ya. Jadi macan Asia namanya, jadi macan Asia dan bisa bersaing dengan negara-negara barat yang mana dulu pernah menyerang mereka. Itu salah satu bukti saktinya pendidikan. Saking kuatnya pendidikan akhirnya bisa membangun sebuah negara menjadi lebih maju lagi. Dan semoga Indonesia sadar akan pendidikan itu, sehingga kita bisa tidak mesti harus menguasai dunia, tapi setidaknya kita bisa bersaing lah di antara mereka. Betul. Yang mana sebenarnya potensi kita pasti ada banyak sekali, karena kan kita salah satu penduduk keempat terbesar ya di dunia. Pasti ada dari sekian juta orang ini yang memiliki potensi luar biasa. Hanya saja mungkin mereka nggak sadar bahwasanya pendidikanlah salah satu pengasah untuk skill-skill mereka, soft skill sampai hard skillnya. Terima kasih sudah gabung Kak Didi, Kak Adi di sini. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan ada lagi nggak kira-kira? Cukup ya. Jangan lupa follow pengajar muda HSS dan ikuti oprek IM Pak. Oke, Instagram pribadinya mungkin? Follow aja, nanti itu banyak Instagram kami berkeliaran. Oke. Iya, ada di situ kok. Terima kasih Kak Adi, Kak Didi. Semoga kalian gak jera untuk datang ke Kalimantan Selatan atau ke podcast kita. Semoga next time kita bisa ketemu di lain event atau bagaimanapun. Terima kasih untuk tahun terakhirnya untuk kabupaten kami. Saya mewakili Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga. Dan juga saya mengucapkan terima kasih juga untuk Kado Mantul yang sudah mendukung kita. Silakan kalian cek Instagramnya di sini. Kalau mau cek kado-kado menarik yang terupdate pokoknya. So di sini Suaidi dan juga Dedi, Adi. Kita undur diri. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.